Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dengan anggota Riza Nur Fitriani, NIM 12402193005, Dina Maulina Maulida dengan NIM 12402193008, dan Eki Swastika NIM 12402193016. Subbab yang akan kami bahas yaitu pengertian lembaga keuangan bukan bank, macam-macam lembaga keuangan bukan bank, dan pengertian serta ruang lingkup LPD. Kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Berikut ini pemaparan materi yang kami sampaikan. Saya Eki Swastika akan memaparkan poin pertama, yaitu pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. LBKK berfungsi sebagai pengumpulan dana dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Maksudnya adalah untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Sejak tahun 1972, pemerintah memberikan izin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui, LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi, dan jenis lainnya. Adapun usaha pokok lembaga keuangan bukan bank, yaitu sebagai berikut. 1. Jenis pembiayaan pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah atau panjang, serta melaksanakan modal dalam perusahaan. 2. Jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat berharga atau underwriter. 3. Jenis lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu, seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki bank. Untuk selanjutnya, saya Riza Nur Fitriani, NIM 12402193005. Di sini saya akan menyampaikan tentang macam-macam lembaga keuangan bukan bank yang meliputi lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing, yang kedua pegadaian, dan yang ketiga asuransi. Yang pertama, lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease atau nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Adapun untuk manfaat leasing sendiri sebagai berikut. Yang pertama, menghemat modal. Yang kedua, diversifikasi sumber-sumber pembiayaan. Yang ketiga, persyaratan lebih mudah dan fleksibel. Dan yang keempat, biaya lebih murah. Lembaga keuangan bukan bank yang kedua yaitu pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga yang bertujuan untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Lembaga keuangan bukan bank selanjutnya yaitu asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang keempat, memperlancar distribusi barang. Dan yang kelima, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Manfaat dari lembaga keuangan bukan bank. Pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Perusahaan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Lembaga pembiayaan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan kegiatan konsumsinya. Koperasi memberikan manfaat kepada para anggota dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Selanjutnya saya Dina Maulina Maulida dari kelompok 12 NIM 008 akan membahas materi bagian C, yaitu pengertian dan ruang lingkup lembaga pengkreditan desa atau biasa disingkat LPD. LPD sendiri adalah suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat yang berfungsi dan bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga pengkreditan desa. Menurut Perda nomor 8 tahun 2002 disebutkan lembaga pengkreditan desa adalah salah satu wadah kekayaan desa yang menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah taraf hidup ramah desa. Dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Ini berarti LPD atau lembaga pengkreditan desa ini menjalankan fungsinya tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain fungsi lembaga pengkreditan desa, adapun usaha-usaha yang dilakukan lembaga pengkreditan desa dengan tujuan yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari keramat desa. Yang kedua, memberantas ijon, gade gelap, dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi keramat desa. Yang keempat, meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini ada 3 yang kita bahas. Pertama adalah sinergi sumber daya manusia dengan dasar filosofis konsep Trihita Karana. Sumber daya manusia yang memiliki moral yang baik, mental kuat dan mampu memotivasi diri sendiri tersebut akan lebih tangguh apabila dibarengi dengan konsep Trihita Karana yang merupakan dasar filosofis dari berdirinya lembaga pengkreditan desa. Faktor yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam faktor pendukung ini, pertumbuhan ekonomi adalah suatu lembaga pengkreditan desa yang mampu menciptakan market leader dan mampu mengatasi kompetitornya. Suatu lembaga pengkreditan desa mampu menciptakan dan mengeluarkan produk di mana produk-produk itu dapat diterima oleh masyarakat desa Pakraman.
Dengan dapat diterimanya produk-produk tersebut oleh masyarakat Desa Pakraman, maka akan menciptakan suatu dominasi keuntungan karena telah berhasil menarik seluruh nasabah untuk menggunakan produk sendiri dan melayani kredit serupa yang dapat diatasi. Faktor pendukung yang ketiga yaitu produk yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pengkreditan desa diterima oleh masyarakat Desa Pakraman. LPD sendiri dalam kiprahnya selama beberapa tahun belakangan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pakraman telah mengeluarkan produk-produk yang inovatif dan mampu membantu masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Itu tadi penjelasan materi perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.